Udara siang hari ini cukup panas. Meski demikian, hal itu sama sekali tak menyurutkan keinginan sesosok gadis yang tengah berjuang untuk mencari sebuah pekerjaan. Keputusan untuk mengadu nasib dan keluar dari desa tempatnya tinggal dan berdomisili selama ini, niatnya tentu saja untuk membantu keuangan keluarga dan meningkatkan taraf kehidupannya sendiri. Maka dari itu, setelah berdiskusi dengan keluarga serta mencari beberapa referensi dari orang sekitar maupun berita dari internet, maka kota Bandunglah yang menjadi tujuan Ana untuk mengadu nasib. Ana, begitulah nama gadis tersebut, adalah anak berusia 19 tahun yang harus menjadi tulang punggung keluarganya di kampung. Sedikit bercerita latar belakang sang gadis. Ana anak pertama dari 3 bersaudara, yang artinya Ana mempunyai 2 adik yang masih bergantung terhadap Ana. Ketika sebuah pertanyaan tentang kemana ayahnya, mengapa ia tak mengambil tanggung jawab besar tersebut untuk menafkahi keluarga mereka, karena nasib dan takdirlah yang mengharuskan ketiga saudara itu harus kehilangan ayah di umur mereka yang masih belum beranjak dewasa kala itu. Ya, ayahnya telah meninggal saat Ana masih berusia 9 tahun karena kecelakaan saat bekerja, sedangkan ibu Ana sudah menikah kembali. Ana dan adiknya hidup dibesarkan oleh sang nenek. Sebelum kita lanjut cerita ini, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Nak, Nek, besok Ana berangkat ke Bandung ya, seru Ana dengan suara bergetar. Tentu saja semua rencana yang telah dicetuskan olehnya harus mendapat restu serta persetujuan oleh sang nenek yang selama ini telah membesarkannya. Iya Ana, nenek doakan kamu sukses dan cepat mendapat pekerjaan. Amin Nek, Ana titip cinta sama Ando ya Nek, nanti kalau Ana sudah dapat pekerjaan, Ana pasti kirim uang untuk nenek dan adik-adik. Ya, keputusan Ana tentu saja sudah bulat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi ya harus berjuang dengan pergi keluar dari desa mereka? Jika terus dan terus bertahan di sini, maka kehidupan mereka akan stuck alias akan berjalan seperti ini saja tanpa ada perubahan nasib sama sekali. Atau mungkin juga malah akan semakin terpuruk. Maka dari itu sang nenek sudah tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa memeluk dan menciumi sang cucu. Besok paginya, Ana sudah siap untuk menjelajahi kota Bandung menggunakan celana berbahan jeans hitam dan kaos biru serta jaket kesayangannya yang diberi dari Sinta adiknya. Bisa memberi dagingnya ke masyarakat, Roy berhasil mengganti peran kiai yang tak mampu dilakukan oleh Ustadz Fian. Takbir berkumandang malam itu juga. Hewan kurban sudah disiapkan. Santri menyambutnya dengan bersuka cita keliling pesantren, juga kampung dalam menyambut malam takbir ini. Besok kita pesta daging, ucap mereka. Para santri bersuka cita, ada yang menyalakan petasan, ada yang akrobat umbul-umbul, ada pula yang tahan hentinya menabuh beduk terus melakukan takbiran. Ustadz Fian amat bangga dengan hasil kerja Roy ini. Aini senang ketika Pak Kiai dikabarkan mengenai penyediaan kurban ini. Roy mampu menyediakan hewan kurban lebih dibandingkan suaminya. Dia menyelamatkan malu suaminya. Roy membuktikan kembali ia menjadi lelaki yang sesungguhnya di sini, menguasai wewenang sang suami. Sekarang pesantren lebih melihat Roy ketimbang Ustadz Fian, lebih menghormati Roy ketimbang Ustadz Fian sendiri. Membuat Ustazah Aini bila menghadapi kenyataan ini. Lelaki itu mengganti peran suami dan mengangkat kehormatanku. Ah, aku ingin memberinya hadiah lagi, ujar Ustazah dalam hati saat melihat pemuda itu. Saat sedang takbiran, banyak para santri dan ustadz yang ikut keluar. Sekitar jam 8 malam, Ustadz Fian mengajak pengajian tasyakuran di gubuk sebelah Riaya. Hanya ada sekitar 5 orang yang datang. Aini datang menghampiri Roy yang sudah duduk di balai kobong itu. Dia datang memakai gamis coklat dan hijab besar birunya sambil membawa kitab yang tebal ditempelkan. Ustazah melihat pria itu terlihat santai dengan kaos oblong dan celana gayanya. Ia tersenyum. Ia ingin berterima kasih sudah membantu sang suami hari ini. Gara-gara kamu lagi, ujar Ustazah tersenyum. Bentuk badan pemuda tersebut selalu membuat Ustazah agak. Apalagi setelah menyingkirkan peran suaminya hari ini. Pria ini yang harus dihormati ketimbang suamiku, ujarnya lagi dalam hati. Sama-sama ustazahku yang cantik, ujar Roy, kemudian ditutup mulutnya oleh ustazah agar berhati-hati menyebutnya cantik bila sedang di luar.
Sebelum kita akhiri video ini, saya ingatkan teman-teman bantu tombol subscribe, lalu like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih, serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Ah, subhanallah, gimana kabar Bunda Sahla? Aneh kangen berat, ujar istri Ustadz Boim. Alhamdulillah sehat. Katanya nanti kesini sama Aryan ngurusin proyek sama Teh Intan. Nanti pas mudir datang, bareng Ustadz Ali pula. Alhamdulillah akhirnya manjang lagi ya. Setelah sekian lama, duh pinter juga ide anak bandel itu, ujar istri Ustadz Boim. Mantan anak bandel, ujar Ustadz Ipa mengoreksi. Aini hanya tersenyum mendengar obrolan para mangut ini. Andai mereka tahu, namun diam-diam Bunda Aini menggigit bibirnya bila mengingat pemuda itu. Ustaz Sahla memang salah satu mantan guru senior di sini. Wajar bila beliau dihormati, namun diganti oleh Anis yang notabene masih keponakannya. Udah nggak sabar pengen main sama Sahla di sini. Salam ya dari aku, ujar istri Ustadz Poim. Dari aku juga, balas Ipa. Ya, nanti disalamin. Kita ngebakso dulu yuk. Ajak Anis. Dasar pengennya jalan terus. Yuk sebentar aja kita santai biar santriwati yang ngerjain. Hihihi. Aini menggeleng-gelengkan kepalanya. Udah ikutin aja apa kata Cabi. Ini bisa kecocol pedes kalau nggak diturutin. Balas Aini. Lebaran Idul Adha di pesantren tahun ini nampaknya tetap meriah walau tidak ada Nyi Laila. Mereka sangat kangen ingin bertemu Nyai, karena Nyai Laila lah nafas para ustazah di pesantren ini. Para istri ustadz itu memanggil para santriwati untuk meneruskan pekerjaan bumbu liwet. Mereka pergi ngebakso sambil membicarakan Nyai Laila dan membicarakan Ustadz Fian yang murung karena merasa malu terhadap Kiai tentang jumlah kurban itu. Namun Aini meyakinkan bahwa Roy akan memperbaiki semuanya, entah bagaimana caranya ia masih belum tahu. Otomatis Roy menjadi populer dibicarakan oleh Manmun Mapu cantik ini. Ustazah Aini tak bicara banyak mengenai kedekatannya dengan Roy, juga Ipah yang cantik itu kemarin. Mereka masih sama-sama menyembunyikan sebagaimana menyembunyikan mereka dengan hijab yang mereka gunakan. Sampai di rumah Pak Dharma, Roy memberi satu slov rokok favorit Pak Dharma. Di sana ada beberapa anak buah Pak Dharma yang